Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Aris. Oke, terima kasih Bu Anita yang sudah mau meluangkan waktu di sesi kegiatan ini, yaitu praobservasi ya. Tampaknya Bu Anita ini di pagi hari ini sedang bergembira. Betul Iya, apa Pak? tidak? Iya. Oke. Kalau tidak bahagia, tidak gembira itu nanti ketika kita membuat suatu kegiatan atau dalam suatu pekerjaan itu kita akan sedikit ada kendala, begitu ya Bu Anita ya. Betul, Oke. Pak. Dalam kegiatan ini Bu Anita kita nanti ngobrol-ngobrol santai saja, jadi tidak usah sepaneng, tidak usah kemerungsung, cukup kita santai saja ya. Jadi kegiatan ini nanti ini adalah praobservasi mengenai tentang supervisi akademik ya. Jadi yang mana dalam kegiatan supervisi akademik ini diharapkan nanti kedepannya mampu meningkatkan kompetensi mengajarnya dari Bu Anita. Begitu nggih Bu Anita nggih. Sesuai yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita ada agenda untuk sesi praobservasi dari kegiatan supervisi akademik. Oke, langsung saja Bu Anita untuk mempersingkat waktu. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Anita ini ke depannya dalam menyikapi dari kegiatan supervisi akademik ini? Yang diharapkan apa Bu Anita? Yang diharapkan yaitu selama pembelajaran berlangsung, yaitu anak-anak mampu dalam menuliskan beberapa nama-nama benda, dan anak-anak mampu dalam menuliskan kata dari nama benda tersebut dirangkai menjadi sebuah kalimat sederhana, Pak Aris. Oke ya, bagus sekali Bu Anita. Jadi yang diharapkan Bu Anita tentunya ya menghasilkan pembelajaran yang baik ya. Pembelajaran yang baik yang mana anak-anak nanti mampu menyebutkan nama-nama benda, menuliskan nama-nama benda sesuai ejaannya begitu ya. Jadi pembelajaran itu nanti akan begitu terlihat menarik dan anak-anak juga akan bersemangat begitu. Oke, terima kasih Bu Anita. Selanjutnya kira-kira materi yang nanti akan disampaikan Bu Anita itu apa? Yaitu materinya mengenal nama-nama benda, Pak. Mengenal nama-nama benda. Oke, jadi di kelas 1 itu ada materi mengenal nama-nama benda. Tentunya anak-anak nanti akan antusias sekali ya bila mana ditunjukkan mohon maaf mungkin benda-benda yang sudah dipersiapkan ataupun gambar-gambar yang dipersiapkan oleh Bu Anita ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari Bu Anita ini terhadap anak ini apa Bu? Yaitu tujuannya mengidentifikasi nama-nama benda di sekitar, Pak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu anak mampu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari benda-benda tersebut. Kemudian anak mampu dalam menulis nama benda tersebut. Kemudian ditulis dalam persuku kata. Kemudian nanti dari nama benda tersebut, dari suku kata dapat ditulis menjadi sebuah kata. Selanjutnya yaitu anak-anak dapat mampu membuat kalimat sederhana dari nama benda tersebut. Oke, bagus sekali Bu Anita terkait tujuan pembelajaran yang diuraikan tadi. Jadi tadi sudah saya dengar, yaitu tujuan pembelajaran dari Bu Anita sendiri yang pertama adalah anak mampu mengidentifikasi benda, benda. Kemungkinan benda yang akan diidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar anak kan begitu. Kalau di sekolah, kalau yang di rumah begitu. Kemungkinan yang diharapkan Bu Anita seperti itu. Kemudian juga mampu memahami fungsinya. Jadi fungsi atau kegunaan benda tersebut itu juga sangat baik sekali bagi anak-anak. Dan juga anak juga nanti diharapkan dalam tujuan pembelajaran Bu Anita nanti mampu menuliskan nama-nama benda ke dalam suku kata. Kemudian suku kata diubah menjadi kata, sebuah kata, lalu membentuk kalimat sederhana, membuat kalimat sederhana. Oke, baik sekali apa yang sudah
dituangkan dalam tujuan pembelajaran oleh Bu Anita. Nah, kira-kira ini Bu Anita, apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Anita ini sejauh mana kira-kira? Untuk persiapannya ya setiap hari sebelum pembelajaran saya menyiapkan administrasi saya dulu, Administrasi ya. RPP. Iya, memang sangat perlu itu ya Bu Iya. Anita. Kemudian apalagi menyiapkan LKV-nya juga untuk anak-anak. Kemudian ada video pembelajaran. Kemudian menyiapkan juga media pembelajaran berupa benda-benda konkret. Oke, jadi banyak yang sudah dilakukan atau dipersiapkan oleh Bu Anita, meliputi tentang administrasi kelas, ada tadi ya RPP dan seperangkatnya, juga ada media-media yang sudah disiapkan, baik itu media benda konkret ataupun gambar atau yang lainnya, kemudian juga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Anita, strategi ya, atau apa tadi? Iya. Nah, itu diharapkan nanti mampu ya untuk mengelola atau membentuk suasana kelas yang aktif dan kreatif gitu ya Bu Anita ya, dalam persiapan juga dilakukan oleh Bu Anita. Oke, berikutnya Bu Anita, kira-kira dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Anita, pastikan ada materi yang menantang bagi anak ya, yang mungkin sulit bagi anak. Nah, itu kira-kira apa Bu Anita materi yang sulit untuk disampaikan kepada murid dari Bu Anita sendiri? Materi yang sulit ya terutama pada anak-anak yang kurang mampu dalam menulis ya, kurang mampu dalam menulis bahkan menulis dan membaca. Jadi itu yang dinamakan disleksia dan disgrafia itu ya Bu Anita. Ya, betul. Oke, jadi kemungkinan menulis atau membacanya dari anak-anak tersebut kurang begitu ya Bu Anita ya. Oke, nah kemudian kira-kira strategi pembelajaran Bu Anita bagaimana dalam menanggapi kebervariasian dari anak-anak Bu Anita tersendiri di kelas? Karena tadi Bu Anita sudah mengatakan ada yang disleksia dan disgrafia begitu. Ya. Yang pertama saya itu ya melaksanakan pembelajarannya secara PAIPM. Iya. Yang pertama, terus yang kedua nanti saya itu membentuk kelompok berdasarkan kriteria kemampuan anak. Oke, jadi tadi Bu Anita mengatakan akan menerapkan pembelajaran PAIPM ya, kemudian membagi anak menjadi beberapa kelompok. Mungkin ini berdasarkan kemampuan anak. Mungkin ada yang perlu bimbingan, kemudian yang sedang, dan yang anak yang sudah bisa begitu ya Bu Anita ya. Oke. Nah, kira-kira ini Bu Anita bantuan seperti apa sih yang Ibu Anita berikan terkait anak-anak yang kesulitan dalam membaca ataupun menulis yang tadi disleksia dan disgrafia? Kira-kira bantuannya seperti apa? Untuk bantuan yang saya berikan kepada anak saya yang terlebih lagi dalam disleksia dan disgrafia itu ya Pak Aris, yaitu saya akan lebih memantau, mendekati dengan cara yaitu saya akan memberikan sebuah gambar benda secara konkret, kemudian saya akan membantu dengan menyiapkan kartu huruf. Jadi mempersiapkan kartu huruf ya bagi anak-anak yang tadi yang disleksia dan disgrafia begitu. Ada yang lain atau hanya itu saja? Ya, kemudian saya ya membimbing anak yang kebutuhan seperti itu Pak, dari sebuah kartunya itu nanti caranya saya jelaskan, saya suruh untuk menyusun menjadi sebuah nama benda yang sesuai dari apa itu benda konkretnya itu apa. Kemudian kalau sudah disusun, disuruh mengeja, kemudian setelah mengeja dia sudah bisa membacanya, kemudian menyalin ke dalam buku tulis. Oke, jadi langkah-langkah dari Bu Anita tadi yang sudah disampaikan dalam mengatasi anak-anak yang disleksia dan disgrafia tadi adalah
yang pertama memberikan bantuan berupa kartu gambar, kemudian membimbing baik secara individu maupun kelompok bagi anak-anak yang semacam itu, ya, supaya nanti lebih memahami dan mampu dalam menulis serta membaca begitu ya Bu Anita. Nah, itu sangat-sangat bagus sekali karena ada apa ya, nantinya ada kedekatan antara murid dengan guru. Jadi anak-anak yang disleksia dan disgrafia ini tidak akan merasa takut begitu ya Bu Anita. Bagus sekali, jadi langkah-langkah Bu Anita sangat baik sekali. Ya, selanjutnya Bu Anita, kira-kira hal-hal apa yang masih kurang dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini? Kira-kira yang dipersiapkan Bu Anita ini loh untuk melakukan pembelajaran ini, kira-kira yang kurang ini yang bagian apa? Itu yang masih perlu dikembangkan yaitu media pembelajarannya. Media pembelajaran. Media pembelajarannya itu ya masih kurang, mungkin kurang beragam. Kurang beragam. Banyak. Ya, jadi besoknya lagi ya kita akan memanfaatkan media-media yang beragam yang banyak di lingkungan sekitar kita. Iya. Apa perlu saya bantu untuk mencari media-media itu? Gimana iya, Bu Anita? silakan Pak Aris. Oke, ya, nanti mungkin apa yang perlu saya siapkan untuk kedepannya itu pembelajaran itu. Iya, ya, jadi nanti bisa berkolaborasi ya. Mungkin Bu Anita minta tolong, saya ingin menampilkan ini Pak, tapi saya belum dapat bahannya. Mungkin saya kalau punya bahan nanti saya kasihkan ke Bu Anita, supaya nanti pembelajarannya lebih menarik lagi bagi anak-anak. Itu ya Bu Anita ya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kemudian Bu Anita, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Anita? Kompetensi yang ingin dicapai yaitu seperti tadi, anak-anak itu mampu mengidentifikasi nama-nama benda yang sudah disiapkan itu. Kemudian yang kedua, anak mampu menuliskan nama benda berdasarkan suku kata. Kemudian ketiga, anak mampu menuliskan dari suku kata dirangkai menjadi sebuah kata berdasarkan benda. Kemudian lagi yang terakhir, dari kata tersebut dikembangkan lagi, dirangkai menjadi sebuah kalimat sederhana dengan tepat. Iya, jadi itu kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Anita ya. Itu kalau saya lihat itu adalah bagi murid ya. Jadi bagi murid ada 5 kompetensi tadi yang ingin dicapai oleh Bu Anita bagi murid. Kira-kira untuk yang bagi Bu Anita sendiri mungkin apa ya yang ingin ditingkatkan itu apa begitu kira-kira Bu Anita? Kalau untuk diri pribadi saya ya Pak, yang ingin saya tingkatkan lagi, lebih saya gali lagi, yaitu nanti misalnya saya ada kekurangan yang belum saya pahami, saya ingin bertanya kepada teman sejawat saya. Selain itu juga saya mengikuti pelatihan-pelatihan fintech dari Kemendikbud yang sudah menyediakan ataupun dari pelatihan dari swasta yang menyediakan. Kemudian lagi saya mencari referensi lagi, itu kan mencari video-video pembelajaran yang menarik dari itu, seperti itu sebagai penggalian untuk meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya. Oke, jadi intinya Bu Anita ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajar begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dimungkinkan nanti bila mana masih kurang kompetensi mengajar dari Bu Anita, bisa saling bertukar pikiran dengan rekan sejawat ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Begitu ya Bu Anita. Intinya Bu Anita ingin meningkatkan kompetensinya di dalam mengajar gitu ya. Oke. Kemudian tadi juga Bu Anita sudah mengatakan bahwasannya ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pendidikan.
ataupun pembelajaran, baik itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ataupun pihak swasta, gitu ya. Jadi itu merupakan strateginya Bu Anita dalam mencapai kompetensi yang ingin dicapai, begitu. Nah, kira-kira ukuran dari diri Bu Anita sendiri, terkait kompetensi Bu Anita, ya, kompetensi Bu Anita ya. Ini menggambarkan kalau saya mengambil angka 1 sampai 10 ini, Bu Anita sementara ini dari yang kemarin hingga saat ini kira-kira berada di posisi ke angka berapa Bu Anita? Dari angka berapa Pak? 1 sampai 10. Iya. Dari yang kemarin hingga saat ini tuh kira-kira posisi Bu Anita itu merasa berada di angka berapa begitu kemampuannya? Kemampuannya ya masih berada di angka ya lumayan lah Pak, di angka 8. Angka 8. Dan masih juga saya kan belum begitu maksimal. Masih perlu. Menurut Pak Aris bagaimana? Ya nanti setelah observasi baru bisa kan begitu. Iya. Ya. Jadi masih butuh apalagi yang perlu saya kembangkan untuk anak didik. Betul sekali Bu Anita. Jadi memang itu perlu kita gali ya. Kemudian kemampuan dari diri sendiri itu kita harus tahu. Saya itu sampai segini, saya ingin mencapai ke angka yang sempurna ke 10 ini, bagaimana caranya, strategi apa yang saya lakukan. Ini kan harus perlu begitu ya Bu Anita ya. Nah, kita kembali ke anak lagi Bu Anita ya. Tadi anak-anak Bu Anita sangat beragam. Ada yang disleksia, ada yang disgrafia, dan juga ada yang katakanlah standar dan normal, beragam begitu ya. Nah, dari anak-anaknya Bu Anita ini, kita kembali ke anak-anaknya Bu Anita, kemampuan mereka sementara ini berada di level angka berapa? Kalau tadi Bu Anita sendiri, sekarang anak-anaknya begitu. Kalau untuk anak-anak ya hampir sama sih Pak. Hampir sama hampir sama. Iya. Karena ya masih ada terkendala juga kan dari anak yang disleksia dan disgrafia. Iya. Berarti gini ya Bu Anita, walaupun beragam tapi tidak begitu mempengaruhi, artinya pengaruh besarnya tidak begitu terlihat begitu ya. Tapi keinginan Bu Anita ingin mencapai kesempurnaan dari pembelajarannya, kompetensi pembelajaran, tujuan pembelajaran ini harus tuntas begitu ya Bu Anita. Baik, bagus sekali Bu Anita terkait tentang rencana yang ingin Bu Anita lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga kedepannya ini akan lebih baik lagi untuk mencapai kesempurnaan dalam kegiatan pembelajaran. Itu ya Bu Anita ya. Oke, nah kemudian ini Bu Anita terkait pelaksanaan pembelajaran yang ingin diobservasi ini kita lakukan kapan ini Bu Anita? Setelah ini Pak, nanti Pak. Setelah ini boleh ya, jadi semuanya sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi ya maaf ya Pak Aris, karena saya salah pakai ini kostumnya Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti minta waktunya ya untuk berganti kostum sesuai harinya. Tapi soalnya cepat-cepat Pak. Iya. Kelupaan. Iya, ya memang yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Oke Bu Anita. Saya beri waktu kepada Bu Anita nanti untuk menyiapkan diri, ganti kostum, tidak apa-apa. Kemudian menyiapkan beberapa alat ataupun kesiapan pembelajarannya. Kalau nanti sudah siap, saya bisa di WA atau di calling gitu ya. Oke. Ya, begitu saja Bu Anita. Kegiatan pra-observasi dari supervisi akademik ini. Semoga apa yang kita ulas tadi ini dapat menambah wawasan kita, baik dalam segi kepribadian, kemudian dari segi peningkatan kompetensi mengajar supaya lebih baik ke depannya. Jadi saya tidak menggurui ya. Jadi tadi Bu Anita sudah mengatakan ada strategi khusus, walaupun saya bertanya kendalanya apa begini, ada yang disleksia, ada yang disgrafia, kemudian perencanaannya bagaimana untuk
ataupun peningkatannya ini bagaimana caranya untuk anak-anak yang seperti itu, Bu Anita sudah mampu menggalinya sendiri, jadi mampu menyusun rencananya untuk kegiatan pembelajarannya supaya pembelajaran itu akan berhasil secara sempurna. Betul ya Bu Anita ya? Hanya seperti itu Bu Anita percakapan untuk kali ini dengan saya terkait supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu Anita tadi ya. Tidak apa-apa. Gitu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama.